Pengertian asuransi. Asuransi berasal dari bahasa Belanda assurance yang berarti menanggung, atau berasal dari bahasa Inggris insurance yang berarti jaminan. Dalam pasal 246 KUHD dijelaskan bahwa asuransi ini adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan pengganti kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Selanjutnya, perbedaan asuransi dengan asuransi konvensional. Jadi, asuransi syariah ini merupakan asuransi yang dikelola dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini adalah syariat Islam. Menurut penggagas asuransi, syariah asuransi yang ada pada umumnya sekarang ini konversi atau untuk memudahkan disebut asuransi konvensional. Asuransi konvensional itu mengandung beberapa hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Antara lain yaitu maisir atau perjudian, goror atau suatu hal yang tidak jelas, dan juga riba. Asuransi syariah adalah jawaban dari hal-hal yang dianggap merugikan kepada asuransi konvensional. Nah, apa sih perbedaan dari kedua asuransi ini? Jadi perbedaan dari kedua asuransi ini ada 9 perbedaan, yaitu yang pertama dalam prinsip penanggung. Jadi dalam prinsip penanggungan asuransi syariah saling menanggung beban, atau sedangkan konvensional dialihkan kepada suatu pihak, baik itu pribadi, perusahaan, dan pihak lain yang lebih kuat atau perusahaan asuransi. Dalam asuransi syariah, prinsip-prinsip risk-sharing atau risk-sharing ini, para peserta membayar iuran yang disebut tabarruk, dan dana ini dikumpulkan di antara peserta ini. Ada yang mengalami musibah, maka ia dapat menerima santunan asuransi yang bersumber dari asuransi dana itu sendiri, dan perusahaan asuransi di sini sebagai pengelola. Sedangkan asuransi konvensional, para nasabah membayar premi kepada perusahaan asuransi, dan di sini perusahaan asuransi sebagai penanggung. Dan yang kedua, akad atau kontrak. Akad atau kontrak asuransi syariah, akadnya adalah tabarruk atau hibah sesama peserta. Yang kedua, wakalah bil ujroh atau mewakilkan pada akad dengan perusahaan. Sedangkan konvensional, akad jual beli atau perlindungan keuangan. Dan yang ketiga yaitu penyimpanan dana klaim. Penyimpanan dana klaim pada asuransi syariah disimpan dalam rekening dana tabarruk atau milik para peserta, terpisah dari rekening perusahaan. Sedangkan konvensional disimpan dalam rekening milik perusahaan. Dan seterusnya, keempat, sumber dana pembayaran klaim. Sumber dana pembayaran klaim syariah ini rekening dana tabarruk milik para peserta, sementara konvensional rekening perusahaan. Dan seterusnya, yang kelima, surplus claim. Surplus claim pada asuransi syariah dibagikan sebagian kepada peserta yang memenuhi syarat, dan sebagian disimpan, sebagian lagi sebagai cadangan dana tabarruk, dan juga sebagian kepada perusahaan.
sedangkan asuransi konvensional seluruhnya milik perusahaan. Yang keenam, defisit klaim. Defisit klaim pada asuransi syariah ditanggung bersama para peserta dengan cara dipinjam dulu oleh perusahaan dan dibayar dari surplus underwriting. Underwriting ini tahun berikutnya, sedangkan konvensional ditanggung oleh perusahaan. Dan yang ketujuh, penyaluran investasi dalam asuransi syariah sesuai dengan syariat Islam dan dibolehkan menurut undang-undang. Sedangkan konvensional boleh di mana saja sesuai dengan undang-undang. Contoh investasi yang tidak sesuai dengan syariah Islam yaitu perusahaan rokok, pencurian, alkohol, riba. Ini juga termasuk perbankan konvensional. Dalam asuransi konvensional ini tidak dilarang selagi tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Dalam Islam diperbolehkan properti dan lain-lain, seperti properti pembangunan maksudnya. Dan yang ke-8, pengawas operasional. Pengawas operasional pada asuransi syariah ini diawasi oleh DPS MUI atau Dewan Pengurus Syariah Majelis Ulama Indonesia dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Sementara asuransi konvensional itu hanya diawasi oleh OJK saja atau Otoritas Jasa Keuangan. Dan yang ke-9 itu tentang klausul bunuh diri. Klausul bunuh diri pada asuransi syariah ini dikecualikan selamanya atau tidak ditanggung, sedangkan konvensional bunuh diri ditanggung setelah 1 atau 2 tahun. Jadi ada orang yang mempunyai beban hidup yang sangat banyak, namun dia sayang kepada keluarganya. Jadi bisa saja diambil asuransi jiwa konvensional, lalu dia bunuh diri, namun ditunggu hanya 1 tahun dan 2 tahun, dan seterusnya di sini. Adapun latar belakangnya lahirnya asuransi apapun atau asuransi syariah ini, yaitu ulama yang bahas pertama kalinya asuransi yaitu dalam Islam adalah seorang ahli mazhab Hanafi. Beliau membicarakan tentang asuransi keselamatan barang yang diangkut dengan kapal laut. Dalam asuransi ini, pemilik barang harus membayar sejumlah uang kepada perusahaan asuransi. Setelah itu, maka sebagian jaminan atas kerugian yang mungkin terjadi dalam kapal tersebut, bila kerugian atau kerusakan itu benar-benar terjadi, maka perusahaan asuransi akan membayar sebagian kepada pemilik barang. Dan juga ada hukum kisos pada zaman dahulu, umpamanya kan barang siapa yang memotong tangan orang lain, maka akan dipotong juga tangannya. Itu bisa disebut dalam Islam dengan hukum kisos, seperti nyawa dibayar dengan nyawa. Dan itu dikatakan kisos. Adapun landasan hukum dalam asuransi syariah ini adalah Al-Quran, hadis, dan juga undang-undang. Dan undang-undang ini atau hukum positif yang Indonesia, Undang-Undang 2014 dan Fatwa di SN nomor 21 tahun 2001. Dan seterusnya manfaat asuransi ini sangat banyak, baik itu bagi pribadi dan keluarga, masyarakat, maupun negara. Jadi asuransi syariah atau asuransi ini
merupakan suatu perjanjian yang objeknya adalah pertanggungjawaban terhadap risiko yang akan dialami seorang, baik yang dialami dirinya, harta bendanya, dan sebagai akibat kejadian yang memungkinkan terjadi ke depannya dan tidak diketahui waktu. Dalam Islam, kita harus mengetahui perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Banyak masyarakat yang tidak bisa membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Dalam melakukan asuransi, sebagian ulama mengatakan asuransi halal jika akad sesuai dengan syariat, tidak mengandung bohong, mesyir, riba, dan juga haram dan lain. Dan dalam asuransi ini, umpamanya kita katakanlah asuransi BPJS yang kita buat menjadi asuransi kesehatan. Jadi kenapa? Mungkin ada yang bertanya dalam presentasi sebelumnya, apa sih contoh asuransi yang ada dalam Indonesia dan kenapa itu disebut asuransi syariah? Umpamanya asuransi BPJS, kita membayar berbulannya atau membayar BPJS tersebut, dan apabila ada kejadian atau yang menimpa suatu peserta BPJS, maka pihak asuransi akan memberikan dana yang sudah dibayar kepada peserta BPJS tersebut. Dan kenapa itu disebut asuransi syariah? Karena sifatnya tabarruk atau saling tolong menolong. Karena kan dalam Islam asuransi yang boleh digunakan itu adalah asuransi syariah. Yang mungkin asuransi syariah ini tidak akan dikembalikan lagi uang, karena itu bersifat tolong menolong. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini tentang asuransi. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Berlian Siregar, NIM 1830-2069, dari jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Padang Sidempuan. Adapun tujuan saya di sini untuk membuat video tugas dari mata pelajaran fikih kontemporer yang dibawakan oleh Bapak Jilfaroni tentang asuransi.